Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Mulyana. Saya dari kelas B2. Pada kesempatan ini saya membuat video dalam rangka menyelesaikan tugas UTS dari manajemen risiko dengan dosen pembantu yaitu Bapak Purwanto. Dalam soal manajemen risiko di sini ada 7 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan tentang istilah-istilah manajemen risiko berdasarkan ISO 31000. Yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang ketiga, jelaskan tentang tenaga kerja manajemen risiko. Yang keempat, jelaskan tentang proses manajemen risiko. Yang kelima, jelaskan tentang asesmen risiko. Yang keenam, jelaskan tentang mitigasi risiko. Dan yang terakhir, jelaskan tentang penerapan perjanjian berusaha berbasis risiko pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Langsung aja saya jawab sebisanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jawaban pertama, definisi istilah yang terkait dengan manajemen risiko tujuannya adalah untuk mendorong pemahaman yang konsisten pada deskripsi aktivitas yang berkaitan dengan manajemen risiko dan penggunaan terminologi manajemen risiko yang seragam dalam suatu proses dan kerangka kerja yang berhubungan dengan manajemen risiko. Tergantung dalam ISO 31000 meliputi ISO 37001 tentang anti bribery, ISO 27001 tentang information security, ISO 9001 tentang quality, ISO 19600 tentang compliance, ISO 22301 tentang business continuity, ISO 45011 tentang occupational health and safety, ISO 21500 tentang project MGT, ISO 14001 tentang environment. Jawaban yang kedua, 11 prinsip yang perlu dipahami dan diterapkan pada kerangka kerja dan proses manajemen risiko untuk memastikan efektivitas. 11 prinsip tersebut adalah memberikan nilai tambah dan melindungi nilai organisasi. Prinsip ini menyatakan bahwa kegiatan manajemen risiko harus dapat meningkatkan kapabilitas organisasi dalam menyerap risiko agar organisasi dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada sekarang dan dapat muncul di masa depan. Yang kedua, bagian terpadu dari seluruh proses organisasi. Manajemen risiko harus melekat pada seluruh proses organisasi karena setiap proses organisasi menghadapi risiko yang dapat menyebabkan sasaran proses tersebut dapat tercapai. Yang ketiga, bagian dari pengambilan keputusan harus diingat bahwa setiap alternatif keputusan mengandung risiko tersendiri. Yang keempat, secara khusus menangani ketidakpastian. Setiap organisasi tentu menghadapi ketidakpastian dalam perjalanannya mencapai sasaran mereka. Manajemen risiko membantu mengurangi aspek ketidakpastian dengan memberi ukuran parameter terhadap konsekuensi dari risiko. Yang kelima, sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Prinsip ini menyatakan bahwa manajemen risiko harus dijalankan secara konsisten dan terintegrasi pada seluruh organisasi. Yang keenam, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Penerapan manajemen risiko harus didukung dengan informasi terbaik yang dapat diperoleh organisasi. Informasi terbaik terdiri dari 3 aspek, yaitu relevan, terpercaya, dan tepat waktu. Yang ketujuh, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Setiap individu, unit kerja, dan organisasi tentu memiliki karakteristik tersendiri dan menghadapi risiko yang berbeda-beda. Salah satu keunggulan dari ISO 31000 adalah menyediakan standar generik yang dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan pemangku risiko dalam usaha mencapai tujuannya masing-masing. Yang kedelapan, mempertimbangkan faktor budaya dan manusia. Penerapan manajemen risiko harus mempertimbangkan kultur, persepsi, dan kapabilitas manusia, termasuk memperhitungkan perselisihan kepentingan antara organisasi dengan individu di dalamnya. Yang kesembilan, transparan dan inklusif. Penerapan dan informasi mengenai manajemen risiko harus melibatkan seluruh bagian organisasi. Yang ke-10, dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan. Prinsip ini menyatakan bahwa manajemen risiko harus diimplementasikan secara konsisten dan berulang.
Yang 11, memfasilitasi perbaikan sinambung dan peningkatan organisasi. Keberadaan manajemen risiko harus memperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan konteks internal dan eksternal suatu organisasi. Next, untuk jawaban yang ketiga, kerangka kerja manajemen risiko dimulai dengan pemberian mandat dan komitmen. Pemberian mandat dan komitmen merupakan hal yang sangat penting karena menentukan akuntabilitas, kewenangan, dan kapabilitas dari pelaku manajemen risiko. Hal-hal yang penting yang harus dilakukan pada pemberian mandat dan komitmen adalah yang pertama, membuat dan menyetujui kebijakan manajemen risiko. Yang kedua, menyesuaikan indikator kinerja manajemen risiko dengan indikator kinerja perusahaan. Yang ketiga, menyesuaikan kultur organisasi dengan nilai-nilai manajemen risiko. Yang keempat, menyesuaikan sasaran manajemen risiko dengan sasaran strategis perusahaan. Yang kelima, memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko dengan kebutuhan organisasi. Untuk jawaban yang keempat, proses manajemen risiko merupakan kegiatan kritikal dalam manajemen risiko karena merupakan penerapan daripada prinsip dan kerangka kerja yang telah dibangun. Proses manajemen risiko terdiri dari 3 proses besar, yaitu penerapan konteks, penetapan konteks, penilaian risiko, dan penanganan risiko. Ya, untuk jawaban yang kelima, penilaian risiko atau asesmen risiko. Secara umum, keseluruhan proses penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko, merupakan mengidentifikasi risiko apa saja yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Yang kedua, analisis risiko merupakan menganalisis kemungkinan dan dampak risiko yang telah diidentifikasi. Yang keempat, yang ketiga, evaluasi risiko merupakan perbandingan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan bagaimana penanganan risiko yang akan diterapkan. Jawaban yang keenam, mitigasi risiko merupakan pengambilan langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atas risiko. Karena wujud risiko belum diketahui secara jelas, maka perlu adanya pengelolaan risiko secara baik dan benar agar tidak berdampak pada kelangsungan proses bisnis utama. Dan yang terakhir, yang ketujuh, perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha seperti tertulis dalam paragraf 1 pasal 7 tentang Omnibus Law untuk Cipta Kerja. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha dilakukan berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek kesehatan, keselamatan lingkungan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya dan atau risiko volatilitas. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan jenis kegiatan usaha, kriteria kegiatan usaha, lokasi kegiatan usaha, atau keterbatasan sumber daya. Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha. Sementara penilaian potensi terjadinya bahaya meliputi hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi, atau hampir pasti terjadi. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi bahaya tersebut, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan risiko rendah, menengah, dan tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.